Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah mau bergabung dalam ini untuk bahas tentang chapter 14 yang berjudul Fintech di Global. Yang mana di bab yang pertama, subbab yang pertama, Fintech di Inggris akan dijelaskan oleh saya sendiri. Um, yang pertama adalah meskipun sebenarnya di Amerika Serikat itu ada mencatat lebih banyak investasi di fintech dibandingkan dari negara lain. Namun di pemimpin Eropa itu di negara Inggris muncul ada mengenai kekhawatiran mengenai fintech. Banyaknya perampatan investasi dan peningkatan aktivitas di Inggris yang disebabkan oleh Brexit. Dan ini membuat negara Inggris menjadi sedikit khawatir. Kemudian investor banyak mengambil sikap menunggu dan menilai dalam hasil potensi negosiasi antara negara Inggris dengan Uni Emirat Arab serta Amerika Serikat dan juga dengan Uni Eropa. Kemudian kekhawatiran tidak hanya terpusat kepada permasalahan komersial dalam peraturan perbankan, tapi juga potensi terbatasnya akses terhadap lain tersebut Inggris untuk warga negara non Inggris. Kemudian untuk menindaklanjuti salah satu pusat fintech yang paling dinamis, Inggris terus menjadi pemimpin awal dalam bidang layanan seperti pembayaran, dan pinjaman pasar, blockchain, hingga bidang keuangan lainnya, bagaimana yang telah dijelaskan yang ada di bab sebelumnya. Kemudian keberhasilan Inggris yang paling menohok itu adalah berlanjutnya mengenai minat lembaga pemerintah dalam mendukung inovasi. Kemudian eh, banyak bank yang ada di negara Inggris itu bekerja sama dengan bekerja maksudnya bekerja dengan menggunakan fintech untuk meningkatkan minat layanan keuangan mereka terhadap nasabah. Kemudian bank banyak bekerja dengan pelama yang berhasil untuk mengembangkan sebuah proyek yang bernama Proof of Concept atau POC di beberapa bidang. Kemudian di beberapa seperti anonimisasi data, ada keamanan dunia maya, teknologi buku besar, ada pembelajaran mesin dan perlindungan data sensitif bank serta dan lain sebagainya. Kemudian POC lainnya itu banyak juga berfokus pada keamanan informasi serta pada penanganan data seperti yang ditulis dalam Bank of England tahun 2016. Kemudian dukungan tambahan pemerintah Inggris terhadap fintech dirangkul dalam strategi digital yang diumumkan pada bulan Maret tahun 2017, yang dimana berupaya untuk meningkatkan sektor digital dan mengatasi hambatan terhadap pertumbuhan inovasi. Baik, mungkin sekian. Langsung kita lanjutkan ke fintech di Uni Eropa. Total investasi fintech di Eropa itu sebanyak sebesar 2,2 miliar US dollar pada tahun 2016, namun menurun tajam dari 10,9 jadi 10,9 miliar dari 10,9 miliar pada tahun 2015. Dan ya, sejumlah perusahaan aktivitas fintech itu banyak berkembang di Jerman, Irlandia, Prancis, Spanyol, dan banyak di negara-negara Uni Eropa lainnya. Banyak kegiatan-kegiatan ini banyak memunculkan kekhawatiran dari banyak pihak mengenai potensi dampak Brexit serta kemampuan Inggris untuk mempertahankan fintech ini yang tumbuh secara subur. Pada tahun 2015, Komisi Eropa ada mengadopsi tindakan Serikat Pasar Modal yang dimana mengidentifikasi tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen dan pemberdayaan, mengurangi hambatan hukum dan peraturan, serta mendukung inovasi digital. Serta juga staf Komisi Eropa terus berupaya merencanakan dan menetapkan berbagai langkah untuk meningkatkan kemampuan perusahaan yang ada di Eropa yang baru merintis untuk menarik modal serta membangun kesuksesan dalam bisnis. Kemudian banyak rekomendasi untuk perkembangan teknologi itu seperti menciptakan intensif peraturan dan pajak untuk mendorong investasi teknologi inovasi, mendukung identifikasi digital, mendukung peningkatan literasi keuangan dan keterampilan teknologi informasi, dan mendorong penggunaan peraturan sandbox dan memastikan koordinasi, serta yang terakhir ada menyerukan peningkatan kerjasama dalam bidang keamanan cyber.
Kemudian pada tahun 2018 ada penerapan layanan pembayaran kedua UA Uni Emirat Arab yang Uni Eropa yang dimana dirancang untuk meningkatkan persaingan dalam pembayaran industri sekaligus melindungi konsumen yang membayar menggunakan layanan secara online. Kemudian ada beberapa perusahaan yang sudah terdaftar untuk yang melakukan secara fintech, yaitu ada Embrain, Agomi, ada Behaveox, ada Digital Shadows, Credit Benchmark, Contego, Fun Apps, dan lain sebagainya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk sumber materi, fintech di Jerman akan disampaikan oleh saudara Maulana. Pada saudara Maulana, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang fintech di Jerman. Melambatnya investasi fintech di negara-negara lain, Jerman baru-baru ini melihat lebih banyak pendanaan awal. Hal ini sebagian disebabkan oleh ketidakpastian seputar Brexit. Jerman akan terus mendapatkan keuntungan dari Uni Eropa dalam hal imigrasi talenta dan kemudahan masuk ke pasar negara-negara Uni Eropa lainnya. Perusahaan rintisan fintech di Jerman aktif di semua kategori utama seperti pembayaran mata uang kripto. Uh, Proses saudara transaksi. Maulana, mungkin sinyal ya tadi ya. Boleh Oh, ditanya? Oke, maaf. Ini udah bagus belum? Dah? Oke, Oke, model ini saya lanjutkan. Model ini berupaya menggabungkan fitur terbaik dari proses baru seperti akses seluler dan data besar dengan efisiensi dalam akses pelanggan, perizinan, dan pemrosesan transaksi. Fitur bank misalnya telah bermitra dengan lebih dari 20 bisnis fintech di Jerman. Aux Money adalah platform pinjaman pasar terkemuka di Jerman yang berbasis di Düsseldorf. Ini mengiklankan komitmen cepat hanya dalam beberapa menit. Pada awal tahun 2017, perusahaan asuransi Belanda Aegon menyediakan 15 juta euro dalam putaran pembiayaan seri E. Salah satu aspek menarik dari platform Aux Money adalah analisis risikonya. Didasarkan pada ratusan titik data digital termasuk karakteristik perilaku dan data web dengan melampaui peringkat kredit standar. Perusahaan mempercayai bahwa hal ini memungkinkan mereka untuk menyetujui pinjaman yang mungkin ditolak sehingga secara signifikan meningkatkan inklusi keuangan. Bank N26 memulai hidupnya dengan menawarkan antarmuka pelanggan untuk rekening dasar dan kartu kredit di hampir semua negara Uni Eropa. Komunikasi yang berhubungan dengan pelanggan semuanya tersedia dalam bahasa Inggris, Jerman, Italia, Prancis, dan Spanyol. Bank memproses rekeningnya melalui layanan anak perusahaan Wirecard. Wirecard Bank IG yang memegang lisensi perbankan Jerman. Wirecard EIG adalah pemasok internasional layanan pembayaran elektronik yang memiliki kontrak dengan banyak perusahaan kartu kredit besar termasuk Visa, Mastercard, Discover atau Diners, Amex, GCB, Alipay, WeChat Pay, Apple Pay, dan China Union Pay. Pada bulan Juli 2016, N26 menerima lisensi perbankan Jerman sendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pelanggan karena semua akun sekarang harus dibuat ulang, meskipun pelanggan mungkin mengira mereka memiliki rekening bank dengan N26. Secara teknis, rekening tersebut dipegang oleh Wirecard. Rekening pelanggan sekarang akan dipegang oleh bank N26, tetapi memerlukan dokumentasi baru agar hal ini dapat diterapkan. Ini merupakan gangguan umum bagi pelanggan ketika entitas perusahaan baru didirikan dan rekening dipindahkan. Namun, pelanggan N26 mungkin tidak mengharapkan formalitas seperti itu, mengingat peningkatan pengalaman pengguna yang mereka terima dari berinteraksi dengan N26 hingga saat itu. Oke, untuk materi fintech di Jerman cukup sampai sekian. Selanjutnya itu adalah materi fintech di Kanada. Salah satu startup fintech yang merupakan Toronto, di mana bagian dari Kanada yang sukses adalah Wealthsimple.
perusahaan ini memiliki platform pengelolaan investasi online yang menyasar kaum milenial. Usia rata-rata pengguna Wealthsimple adalah 29 tahun. Didirikan pada tahun 2014 dan 2015. Ia mengakuisisi robo-advisor dan broker diskon. Perusahaan tidak memiliki cabang fisik, klien berinteraksi dengan platform tetapi juga memiliki akses ke penasihat langsung. Platform ini juga tersedia bagi penasihat keuangan eksternal untuk menyediakan akses elektronik kepada klien mereka. Tidak ada minimum akun dan tidak ada biaya per transaksi, tetapi biaya tahunan atas aset dinilai. Untuk klien pada umumnya, portofolio ETF yang terdiversifikasi dibangun berdasarkan preferensi individu. Akun diseimbangkan kembali dan dividen diinvestasikan kembali. 6 pilihan dana yang bertanggung jawab secara sosial juga ditawarkan. Slack adalah perusahaan perangkat lunak kolaborasi bisnis penting yang didirikan di Vancouver pada tahun 2009. Pada tahun 2015, majalah Inc. menamakannya perusahaan tahun ini. Slack adalah tempat kerja digital bagi tim untuk berinteraksi. Ini menggantikan email, obrolan, dan panggilan konferensi banyak anggota tim yang membiarkan aplikasi tetap terbuka sepanjang hari bersama dengan aplikasi terbuka lainnya. Untuk materi fintech di Kanada cukup sampai sekian. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Maul telah menjelaskan babnya. Selanjutnya mengenai bab selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sita Restiani. Saudari Sita, saya persilakan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu fintech di Tiongkok. Banyak negara Asia yang memiliki ekosistem fintech yang aktif seperti Hong Kong, Singapura, dan juga Australia. Namun dengan industri e-commerce yang agresif dan 1,3 miliar pelanggan telepon seluler ukurannya yang besar, memungkinkan Tiongkok itu memiliki aktivitas terbanyak dan kemungkinan besar paling potensial. Faktanya, Tiongkok diperkirakan telah melampaui Amerika Serikat sebagai pasar retail tunggal terbesar di dunia dan pasar e-commerce terbesar. Menurut perkiraan Bank Dunia, terdapat sekitar 28 cabang bank per 100.000 orang dewasa di Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa. Angkanya yang sebanding dengan Tiongkok adalah 8,4. Kita mungkin mengira bahwa fintech akan lambat berkembang tanpa dukungan institusi yang ada, dan hal ini memang bisa terjadi. Namun fintech juga menawarkan peluang untuk melompati pengembangan fisik selama beberapa dekade dan dapat memberikan akses terhadap layanan keuangan langsung ke perangkat seluler konsumen. Program Red Envelope menjadi sangat populer dengan perkiraan 32 miliar transaksi terjadi selama periode tahun baru 2016. Lebih dari 500 juta orang berpartisipasi dalam pertukaran tersebut. Cara kerja program ini adalah seseorang mengidentifikasi sejumlah uang, biasanya dalam jumlah kecil, dan sekelompok teman atau kerabat yang akan menerima sebagian kecil dari jumlah tersebut sebagai hadiah. Jumlah spesifik yang diterima masing-masing diacak dan sangat sesuai dengan kualitas permainan skema tersebut. WeChat, Tencent menangani Red Envelope dalam jumlah terbesar, tetapi Alibaba, Baidu, dan Sina Weibo juga aktif. Ketika penduduk Tiongkok mulai meningkatkan pendapatan dan kekayaannya, aktivitas e-commerce Tiongkok pun meledak dan dukungan pemerintah terhadap fintech pun ikut berkembang. Para regulator Badan Pengatur Utama Tiongkok bersama dengan lembaga-lembaga lainnya mengeluarkan Guiding Opinions on Promotion of Healthy Development of Internet Finance. Dokumen ini diikuti dengan peraturan berikutnya yang mengatur pendaftaran dan pedoman operasional untuk pemberi pinjaman pasar dan layanan pembayaran. Keputusan-keputusan ini umumnya dianggap mendukung inovasi di fintech, namun tetap berupaya memberikan perlindungan yang sesuai. Marketplace atau P2P lending mempunyai peluang yang sangat besar di Tiongkok. Diperkirakan ada 4.000 platform yang bersaing untuk mendapatkan pinjaman bisnis dalam beberapa tahun terakhir. Namun di antara sekian banyaknya kompetitor, ada pula yang melakukan praktik curang. Pada tahun 2016, regulator mengeluarkan peraturan yang mengatur praktik pemberian pinjaman dan banyak platform lainnya yang ditutup. Lalu materi selanjutnya yaitu fintech di Singapura. Otoritas Moneter Singapura mengumumkan pembentukan grup fintech dan inovasi baru yang bertanggung jawab atas kebijakan regulasi dan strategi pengembangan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi dan inovasi guna mengelola risiko dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan juga memperkuat daya saing di sektor keuangan.
pada bulan September 2016, perjanjian kerjasama ditandatangani antara Badan Pengatur di Singapura dan Swiss. Otoritas Moneter Singapura dan Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss memberikan jalur yang lebih cepat bagi perusahaan-perusahaan fintech di masing-masing negara untuk saling mematuhi persyaratan peraturan masing-masing, sehingga membantu mengurangi ketidakpastian peraturan dan waktu pemasaran. Singapura juga melihat keuntungannya antara lain, yang pertama yaitu ekosistem fintech yang dinamis dan kolaboratif yang terdiri dari perusahaan rintisan, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, investor, lembaga penelitian, lembaga pendidikan tinggi, inovasi profesional, dan lembaga pemerintah. Lalu yang kedua, platform pengembangan terbuka melalui antarmuka pemrograman aplikasi untuk inovasi yang lebih cepat dan integrasi sistem TI baru dan lama dalam sektor ini. Lalu yang ketiga yaitu sandboxes sebagai ruang aman untuk bereksperimen dan meluncurkan produk dan solusi inovatif dalam batasan yang terkendali. Yang keempat, ada skema teknologi dan inovasi sektor keuangan untuk mendukung penciptaan ekosistem inovasi yang dinamis. Dan yang terakhir yaitu kumpulan peneliti, inovator, dan pakar yang berbakat dan terus-menerus membangun kemampuan di fintech. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Sita yang sudah menyampaikan materinya. Tentunya kepada saudara Rita Mahardika, saya persilakan. Baiklah, terima kasih untuk Vito. Jadi di sini saya akan membahas tentang fintech di India. Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Bang. Dengar. Oke. Jadi pada tahun 2016, Perdana Menteri Modi membuat keputusan mengejutkan dengan mengumumkan bahwa uang kertas 500 dan 1000 rupiah di India tidak akan berlaku lagi. Hal ini bertujuan untuk mengatasi aktivitas ilegal pasar gelap dan mendorong lebih banyak transaksi ke dalam bentuk digital. Salah satu platform pembayaran digital yang berkembang pesat di India adalah Paytm namanya, yang didukung oleh Alibaba Tiongkok. Meskipun diharapkan pertumbuhan penggunaannya, profitabilitasnya mungkin tidak terwujud dalam waktu dekat, mengingat tantangan pasar dengan tingkat pendapatan rendah dan infrastruktur yang masih terbatas. Beberapa orang India yang berpenghasilan rendah mungkin akan menghadapi pajak pelayanan sekitar 12,5%, yang sebelumnya bisa dihindari dengan pembayaran tunai. Meskipun sebagian besar rumah tangga masih bisa menggunakan uang tunai, perubahan ini akan mengubah cara India melakukan pembayaran menjadi lebih digital. Selanjutnya, fintech di Afrika. Fintech di Afrika sedang mengalami perkembangan yang menarik, meskipun sebelumnya tidak begitu aktif dibandingkan dengan wilayah lain. Kini bank-bank terbesar di Afrika mulai meningkatkan investasi mereka, terutama dalam bidang pembayaran seluler. Ini terutama dipicu oleh kesuksesan M-Pesa Vodafone di Kenya, yang menginspirasi munculnya beberapa pesaing. Beberapa bank besar di Afrika telah melaporkan investasi hingga miliaran dolar dalam fintech. Contohnya Absa Bank, anak perusahaan Barclays, telah merekrut talenta dari perusahaan teknologi terkemuka seperti Google dan Amazon, serta menawarkan layanan keuangan melalui Facebook Messenger. Standar Bank juga telah mengalokasikan lebih dari 1 miliar dolar untuk fintech di Afrika. Bahkan, bank-bank lokal yang lebih kecil pun sedang melihat peluang dalam menyediakan layanan seluler dan online untuk memenuhi kebutuhan pasar besar yang sebelumnya tidak memiliki rekening bank. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Vito. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rita Mahardika. Selanjutnya kepada pemateri terakhir, Irfan Pandi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan membacakan materi tentang fintech di Brazil. Selama bertahun-tahun, para ekonom dan investor telah menyadari potensi besar Brazil di banyak pasar tradisional. Potensi tersebut juga ada di fintech, namun perkembangannya lambat. Bank-bank besar di Brazil tampaknya sudah siap untuk diganggu. 5 bank teratas memegang 84% dari total pinjaman, dan mungkin juga banyak dan suku bunga pinjaman termasuk yang tertinggi di dunia. Sekitar 100 juta kartu kredit yang beredar. Investasi VC di Brazil sudah mulai meningkat pesat. Perusahaan rintisan fintech Nubank menawarkan kartu kredit tanpa biaya, dan ini dimulai di Sao Paulo pada tahun 2013.
dan menyelesaikan pendanaan seri D. Putaran penggalangan dana pada tahun 2016, kartu ini tidak dapat dikenai biaya di muka, tetapi mengumpulkan 1,5% pada setiap pembelian. Nah, memperoleh biaya valuta asing ketika kartu tersebut digunakan di negara lain dan menilai beban bunga atas saldo yang belum dibayarkan. Perusahaan fintech Brazil lainnya adalah Banco Original, sedangkan Nubank saat ini hanya menawarkan kartu kredit saja. Banco Original adalah bank digital yang menyediakan berbagai produk. Ini adalah 100% digital pertama Bank Brazil, tanpa cabang fisik dan semua layanan ditawarkan secara online dan juga melalui perangkat seluler saja. Kampanye iklan Mastercard Gold 9,58 menampilkan referensi ke rekor waktu dunia sprinter Usain Bolt dalam lari 100 meter. Nah, baiklah itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Wah, terima kasih pada materi terakhir. Mungkin sekian bisa saya sampaikan mengenai materi tingkat 14. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.